Banyak yang mikir kalau utang itu cuma sekedar plus dan minus di saldo kita. Padahal lebih dari itu. Dan yang bikin utang makin bengkak itu bukan cuma angkanya aja, tapi dari cara pikir, gengsi, gaya hidup, dan semua kebiasaan kecil yang secara kita nggak sadar itu bikin bertambah. Dan di video ini kita bakal bahas 5 kesalahan fatal yang bakal bikin utang kita semakin berat, yang kalau nggak diberesin cepat atau lambat bikin kita bangkrut. Dan di sini juga bukan soal logika, tapi ada psikologi yang main di belakang itu semua. Jadi siap-siap ngaca ya. Kesalahan pertama dan yang paling umum itu nggak mau lihat utangnya. Padahal itu semua adalah starting point-nya. Lu nggak bakal bisa nyembuhin luka kalau lu sendiri nggak mau lihat lukanya itu. Dan ini ada istilahnya secara psikologis, namanya avoidance coping mechanism. Jadi otak kita lebih milih buat menghindar dari rasa stres. Padahal dengan ngelakuin itu, kita jadinya nyimpen bom waktu. Dan parahnya, makin lama lu hindarin, itu semakin besar rasa bersalah dan mungkin nominal utangnya juga. Jadi solusi pertama yang bakal gue saranin, itu duduk, ambil kertas, dan tulis semua utang yang kalian punya. Mungkin kalian bakalan jadi lebih cemas, takut karena ngelihat nominalnya, tapi ini langkah pertama buat sembuh. Kesalahan yang kedua, gak bisa nurunin gaya hidup. Lu udah tahu lagi punya utang, tapi tetap hedon makan di resto fancy, tetap nonton konser, banyak-banyak langganan streaming. Alasan klasiknya, gue juga butuh healing. Dan ini efek dari hedonic treadmill. Sekali kita udah naikin standar hidup, otak kita bakal nganggep itu semua normal. Dan ketika turun sedikit aja, rasanya bakal kayak kesiksa. Dan efek sosial media memperparah semua itu. Semua orang posting sesuatu yang bikin mereka kelihatan sukses. Jadinya, kita jadi pengen ikut-ikutan. Padahal dompet kita mungkin ngos-ngosan. Jadi, solusinya mulai sekarang harus pisahin mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Transportasi itu kebutuhan. Tapi kalau kita milih naik taksi ketimbang bus tiap hari, yaitu namanya gaya hidup. Kalau lu mau serius nyelesain ini semua, gaya hidup harus ngikutin realita, bukan gengsi. Dan kesalahan yang ketiga, semuanya dijadiin cicilan. Beli HP dicicil, beli baju dicicil, beli motor dicicil. Kenapa? Karena otak kita itu suka yang namanya instant gratification. Mau barang sekarang, bayarnya nanti. Cicilan itu nyolong masa depan lo. Mungkin kalian lagi ngerasa mampu di hari ini, padahal sebenarnya kalian lagi mindahin masalahnya ke bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Dan ini pastinya ngeganggu cash flow kalian kalau nggak dihitung secara benar-benar. Akhirnya, utangnya itu makin bengkak. Karena apa? Ada bunga yang berjalan di atas bunga. Kesalahan yang keempat, gali lubang, tutup lubang. Punya utang kartu kredit, ambil pinjol buat bayar. Pinjol satu dibayar, pakai pinjol yang kedua. Gitu aja terus nggak selesai-selesai. Dan hal ini disebut delusional optimism. Jadi alam bawah sadar lu mikir, kalau minjem sekarang atau bikin cicilan sekarang, tenang aja nanti bakalan kebayar kok. Tapi sebenarnya gak ada satupun strategi yang berubah. Cuma mindahin stres dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kelima, gak pernah evaluasi pola keuangan. Utangnya udah lunas, gaya hidup balik lagi. Jadi di sini nggak ada yang pernah dipelajari dari kesalahan kemarin. Kebanyakan orang cuma lega karena tagihannya udah hilang, bukan karena benar-benar berubah cara pikirnya. Dan ini masalah yang namanya habit loop, kebiasaan yang terbentuk dari pengulangan yang kita nggak sadarin. Makanya begitu utangnya lunas, lu jadi boros lagi. Karena secara nggak sadar pengen balas dendam dari kesulitan yang udah dilalui kemarin. Jadi solusinya, sadari polanya, jangan tunggu semuanya hancur, baru mulai berubah. Pada akhirnya, kalau lu ngerasa utangnya semakin bengkak, coba lu cek lagi hal-hal yang udah kita bahas tadi. Jadi itu bukan sekadar angka di rekening yang kurang, tapi pola pikir, kebiasaan, dan gaya hidup yang harus kita ubah. Sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Martius Syafari, sampai ketemu di video selanjutnya.